Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memaparkan terkait dengan hasil UTS dari Fisika Material Listrik kami yang mengangkat penelitian terkait dengan salah satu material yang sedang booming atau marak digunakan penerapannya dalam kehidupan masyarakat saat ini, yaitu smart material. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Devina Andini Nur Firdaus, dan rekan kelompok saya yaitu Andri Aditya. Di sini penelitian kami memiliki judul yaitu Inovasi Teknologi Hunian Modern dengan menggunakan Smart Material. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, dunia arsitektur khususnya pada hunian modern semakin dipengaruhi oleh penggunaan teknologi di dalamnya. Apalagi dengan munculnya salah satu material yaitu Smart Material, di sini teknologi semakin menguasai di dalam dunia arsitektur. Nah, smart material ini sendiri yaitu merupakan salah satu material pintar yang dapat menyesuaikan kondisinya sesuai kebutuhan dan berdasarkan analisis lingkungan di sekitarnya. Salah satu jenis smart material yang kami angkat di dalam penelitian kami saat ini adalah smart glass. Nah, smart glass ini merupakan salah satu jenis smart material berupa kaca yang dia ini dapat menyesuaikan kondisinya berdasarkan lingkungan di sekitarnya dan sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya, kita ingin menggunakan smart glass untuk mengoptimalkan suhu di dalam ruangan agar tidak setinggi suhu di luar ruangan. Nah, kemudian juga kita misalkan ingin membuat salah satu ruangan privacy, namun ingin menampilkan tentang estetika, maka penggunaan smart glass-nya kita bisa mengatur kebutuhannya untuk agar smart glass itu dapat dikontrol tingkat transparasinya. Apakah kita ingin mengurangi tingkat transparasi dari smart glass tersebut sehingga keamanan privacy dalam ruangan dapat terjaga, atau kita dapat mengembalikan pada kondisi normal, yaitu bening. Nah, namun pengguna kemampuan smart glass ini bukan hanya satu dan karena sangat banyak dalam penggunaannya di dunia arsitektur, misalnya untuk mengoptimalkan suhu atau untuk menjaga privasi dari sebuah ruangan. Di sini tidak hanya dapat digunakan satu kebutuhan pada satu jenis smart glass saja, namun smart glass ini bisa diatur dan dikombinasikan dengan beberapa teknologi seperti sensor yang dapat menjadikan beberapa kebutuhan dapat dikombinasikan dalam satu material saja. Misalnya, kita ingin sebuah ruangan ini dia dapat diatur transparasinya secara otomatis menggunakan kontrol, jadi kapan saja bisa dikurangi tingkat transparasinya dan dikembalikan pada kondisi semula yaitu bening, dan juga ingin agar ruangan tersebut dapat memiliki tingkat suhu yang lebih rendah dari tingkat suhu yang ada di luar ruangan. Maka di sini dapat dikombinasikan dengan beberapa jenis sensor. Ketika pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan tersebut terlalu tinggi, maka smart glass ini otomatis akan hidup dan dia akan mereduksi cahaya sehingga suhu di dalam ruangan menjadi tidak sepanas di luar. Dan kita juga misalnya ingin agar smart glass dengan pengontrol suhu ini dapat diatur secara real time kapan saja kita mau untuk mengurangi tingkat transparasinya. Lalu ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur. Yang pertama, mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Menganalisis isi sumber-sumber literatur untuk mengidentifikasi tema utama, konsep, dan hasil penelitian. Lalu menggabungkan hasil analisis literatur untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dengan topik penelitian. Lalu ada juga sintesis. Sintesis di dalamnya yaitu menggabungkan hasil analisis dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Mengidentifikasi hubungan antara konsep dan hasil penelitian. Mengembangkan kesimpulan yang komprehensif berdasarkan hasil sintesis.
Lalu yang terakhir yaitu analisis deskriptif, di mana di dalamnya menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan karakteristik, mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan antara data, mengembangkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Hasil penelitian. Strategi penerapan smart glass untuk bangunan yang berada di negara-negara beriklim tropis memiliki manfaat yang sangat besar, seperti yang sudah dicantumkan dalam studi pustaka yang menyebutkan beberapa jenis penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan penerapan smart glass ini dalam beberapa jenis kebutuhan. Kebutuhan dalam dunia arsitektur yang saat ini ramai digunakan oleh kebutuhan dari efisiensi penggunaan energi listrik dalam sebuah bangunan tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Fungsi utamanya yaitu untuk meminimalisir intensitas cahaya yang masuk ke dalam sebuah ruangan agar suhu di dalam ruangan lebih rendah daripada suhu di luar ruangan. Prinsip kerjanya yaitu ketika intensitas cahayanya yang diterima oleh smart glass mencapai titik yang tinggi, yaitu 620 watt, dan dengan menggunakan smart glass ini bisa diminimalisir menjadi 300 watt dan menjadikan suhu di dalam ruangan menurun sehingga penggunaan AC tidak dilakukan secara berlebih dan berpengaruh pada efisiensi dari biaya listrik yang akan digunakan. Untuk yang sudah disebutkan tadi oleh Andri untuk terkait dengan efisiensi biaya, karena penggunaan AC yang dapat dikontrol yang dikarenakan suhu di dalam ruangan terasa lebih dingin atau lebih rendah dari suhu di luar ruangan. Nah, pada tabel berikut menyertakan terkait dengan hasil penelitian setelah digunakan 3 jenis smart glass yang berbeda jenis ketebalannya. Yang pertama yaitu ada pada rentang ketebalan 10 mm. Nah, pada rentang ketebalan ini, cahaya dia ini akan otomatis hidup saat kacanya akan hidup atau prinsip kerjanya akan langsung hidup dan, eee, mengurangi transparasi kaca dari ruangan tersebut, sehingga suhu di dalam ruangan tersebut akan terasa lebih dingin daripada suhu yang di luar ruangan. Nah, ketika di dalam ketebalan ini, ketika cahaya sudah 80% masuk menembus smart glass ini, maka otomatis dia akan hidup dan, dia ini akan otomatis kembali pada kondisi semula, yaitu bening, pada kisaran pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan yaitu sekitar 41%. Kemudian pada material smart glass yang menggunakan ketebalan 12 mm, cahaya yang dia akan otomatis memburam saat cahaya yang diterimanya yaitu sekitar 79% dan dia akan kembali ke kondisi semula saat pencahayaan yang masuk ke dalam smart glass tersebut mencapai 40%. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pada ketebalan 12 mm. Pada jenis smart glass ketebalan 12 mm ini, dia akan otomatis memburam saat cahaya yang diterima yaitu mencapai 78%. Nah, dan dia ini akan otomatis kembali pada kondisi semula saat cahaya yang menembus pada ruangan yaitu sekitar berada di rentang 39%. Nah, untuk gambaran dari prinsip kerjanya yaitu ada pada gambar yang menunjukkan off dan juga on. Ketika off itu maka pada saat smart glass berada dalam kondisi off, maka tingkat transparasinya tidak berkurang menjadi buram sehingga menyebabkan ruangan tersebut tidak dapat dilihat dari luar. Ketika kondisi smart glass sedang berada pada rentang off atau cahaya yang diterimanya tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan tingkat transparasi dari smart glass tersebut tidak berkurang, maka cahaya akan dibiaskan ke seluruh ruangan dan tingkat transparasi dari smart glass tersebut tidak akan berkurang. Namun ketika smart glass berada dalam kondisi on atau cahaya yang diterimanya terlalu tinggi pada suatu ruangan tersebut, maka dia otomatis akan off dan mengurangi akan on dan
otomatis akan mengurangi tingkat transparansi dari ruangan tersebut, sehingga cahaya yang diterima di dalam ruangan tersebut akan berkurang dari cahaya dari luar yang menembus ke dalam smart glass tersebut, dan menjadikan ruangan tersebut tidak dapat dilihat dari luar, dan juga suhu di dalam ruangannya berada pada tingkat yang lebih rendah daripada suhu di luar ruangan. Nah, di dalam gambar ini ada desain hunian modern yang menggunakan smart glass. Yang kuning ini. Terlihat bahwa dengan menggunakan 3 material, smart glass mampu mereduksi cahaya hampir mencapai 50% dari cahaya yang masuk menembus smart glass ke dalam sebuah ruangan dan dapat menghemat listrik sebesar 65 volt, sehingga smart glass dapat diaplikasikan dalam ruang rancangan desain hunian modern. Nah, untuk yang warna pink ini, yang ke bawah itu, grafik yang ke bawah itu menunjukkan bahwa smart glass yang ada di dalam ruangan. Nah, untuk yang birunya yaitu, Stop. nah yang di dalam PowerPoint, yang warna pink itu menunjukkan bahwa suhu di dalam ruangan itu lebih rendah dibandingkan suhu di luar ruangan. Suhu di luar ruangan itu yang berwarna biru. Selain dari estetika, namun juga dapat menjadi bangunan tersebut efisien terhadap penggunaan listrik dan kenyamanan orang yang menempati bangunan tersebut tidak akan terganggu. Titik kotak kuning di atas adalah titik penggunaan smart glass pada Ecotech diberikan pada aplikasi jendela dengan material kaca double glass low A aluminium frame. Menunjukkan bagaimana sifat respon dari smart glass ketika intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan cukup tinggi. Optimalisasi suhu di dalam ruangan di negara-negara beriklim tropis, smart glass juga digunakan untuk menjaga keamanan privasi dari sebuah ruangan. Penerapan smart glass untuk menjaga keamanan privasi ruangan banyak dijumpai penerapannya dalam dunia arsitektur. Yang pertama yaitu satu ruangan meeting yang bisa dikontrol tingkat transparansinya dari bening jadi buram. Lalu, toilet umum pintar yang material dasarnya menggunakan smart glass yang kacanya menjadi buram otomatis saat pintu toilet terkunci. 3. Ruangan yang kerja kantor yang prinsipnya sama dengan ruangan meeting yang memerlukan tingkat privasi yang tinggi. Yang terakhir yaitu smart glass dapat memberikan kenyamanan pada penggunaannya baik itu dalam hal keamanan privasi, efisiensi energi, dan juga dalam segi estetika. Dari apa yang sudah kami paparkan barusan, dapat disimpulkan bahwa teknologi yang berkembang menjadi pesat membuat kebutuhan manusia menjadi lebih kompleks. Dengan munculnya terobosan teknologi pada sebuah material, yaitu smart material, membuat beberapa kebutuhan dapat berinovasi, seperti contohnya di dalam dunia arsitektur yang menggunakan teknologi di dalam arsitektur jenis hunian modern. Dari apa yang sudah saya dan juga rekan saya Andri paparkan barusan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teknologi yang berkembang menjadi pesat membuat kebutuhan manusia menjadi lebih kompleks. Dengan munculnya terobosan terbaru pada jenis material, yaitu smart material, membuat beberapa kebutuhan dapat berinovasi. Contohnya di dalam dunia arsitektur yang kami angkat di dalam penelitian ini terkait dengan hunian modern yang menggunakan beberapa teknologi atau smart material di dalam penggunaannya. Pada dunia arsitektur, khususnya pada penelitian yang kami angkat terkait dengan smart glass ini, di sini dapat dilihat bahwa smart glass memberikan manfaat yang sangat tinggi untuk penggunanya sesuai dengan kebutuhan, seperti untuk efisiensi biaya listrik karena penggunaan AC yang dapat dikontrol yang disebabkan oleh pemakaian smart glass yang dapat mengoptimalkan suhu di dalam ruangan sehingga tidak sepanas suhu yang ada di luar ruangan dan untuk menjaga keamanan privasi dari sebuah ruangan. Selain itu juga smart glass dapat mengatur transparansi kaca dan dapat dikombinasikan dengan beberapa teknologi seperti sensor dan lainnya yang
menjadikannya banyak bermunculan inovasi di dalam hunian modern dunia arsitektur yang beragam sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Kemudian, untuk penelitian ini kami merujuk dari 10 jenis artikel yang mengangkat terkait dengan penelitian yang sama, yaitu terkait dengan smart glass dan juga hunian jenis dunia arsitektur jenis hunian modern. Nah, untuk daftar pustakanya sudah kami sertakan yang ada di dalam slide, yaitu berjumlah 10 artikel. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan hasil dari penelitian yang sudah kami lakukan yang mengangkat tentang material berjenis smart glass pada dunia arsitektur khususnya dalam hunian jenis modern. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.